Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, mengapa seseorang harus dihukum? Ya, tentunya karena melakukan pelanggaran terhadap hukum seperti korup, membunuh, mencuri atau merampok. Siapapun pasti tidak ada yang mau menjadi pesakitan atau menjadi orang hukuman. Menjadi orang hukuman itu benar-benar menderita, saudara. Tinggal di penjara, berdesakan, tidak ada kebebasan, menanggung malu dan terkadang harus mengalami kekerasan fisik atau aniaya. Saudara, penderitaan lahir batin harus dialami oleh orang hukuman. Begitu juga, setiap pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan adalah dosa, dan upah dosa ialah maut. Roma 5 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi sesungguhnya kita adalah orang-orang hukuman yang harus menerima murka Allah. Namun ada kabar baik bagi kita, saudara. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang seharusnya kita tanggung, telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Saudara, saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kasih karunia dan pengampunan Allah dicurahkan atas kita. Jadi jika kita menaruh iman pada darah Yesus, maka seluruh dosa kita dibersihkan dengan sempurna olehnya. Dan kini belenggu dosa telah dipatahkan. Tidak ada penghukuman di dalam Yesus. Kita terbebas dari segala ketakutan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roma 8 ayat 15. Saudara, sebaliknya, penghukuman tetap berlaku bagi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang menolak pengampunan yang diberikan Allah di dalam anaknya Yesus Kristus. Memang menyedihkan, masih banyak orang yang tidak mau menerima keselamatan yang percuma atau yang cuma-cuma melalui Kristus, saudara. Jadi, pertanyaan untuk direnungkan adalah, kalau tidak ingin dihukum, maka percayalah kepada Tuhan Yesus, karena tidak ada keselamatan selain di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur untuk firman Allah yang Engkau nyatakan kepada kami saat ini. Sangat jelas, setiap orang yang melakukan pelanggaran pasti akan dihukum. Kami yang juga melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan adalah dosa yang menjadi akibatnya. Dan Roma 6 ayat yang ke-23 mengingatkan kami bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi kami yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah kasih karunia terbesar yang kami miliki ketika pengampunan itu Allah curahkan atas kami. Kami berterima kasih untuk darah Tuhan Yesus yang membersihkan kami secara sempurna. Kami tidak hidup lagi di bawah kuasa dan belenggu dosa, tetapi hidup dalam kemenangan Allah. Dan karena itu Tuhan Yesus, pimpinlah kami supaya kami tetap berjalan di dalam iman kepada anak domba Allah yang telah menebus, menyelamatkan hidup kami. Kami tidak bermain-main dengan hidup yang lama, hidup di dalam dosa, tetapi hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan yang menjadi bagian kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Roh Kudus buat pengertian ini. Di dalam nama Tuhan Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.